So guys, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg, jadi ini dia Realme 7 Pro yang udah banyak kalian request. Ya, di video Realme 7 sebelumnya, banyak dari kalian yang komen, "Bang, mana 7 Pro-nya? Kok belum masuk? Kok nggak ikutan masuk?" Jawabannya gue nggak tahu sampai ya, nggak lama kemudian, Realme Indonesia membawa masuk secara resmi. Jadi gercep ya mereka ya. Dan gue harus bilang, HP ini membawa improvement yang sangat major, tapi sekaligus ada juga yang di downgrade. Penasaran? Make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini punya ukuran layar 6,4 inch dengan body ratio 20:9. Resolusi layar menggunakan Full HD+, panel layar Super AMOLED, maximal brightness bisa nyentuh sampai 600 nits, dan udah ada pelindung Corning Gorilla Glass 3. Gua akan bahas dari desainnya dulu karena ada perubahan. Ya, menjadi single punch hole lagi, tapi kali ini notch-nya itu lebih kecil. Bisa gue bilang ini adalah single punch hole terkecil yang pernah Realme buat. Secara experience gimana? Menurut gue juga fine-fine aja, layarnya bagus, tajam, punya warna yang vivid, colorful, karena ternyata HP ini support HDR10. Nice! Dan untuk multitouch gimana bang? Multitouch aman kok, bahkan delay touch pun tidak ada atau touch responsitivity layarnya itu udah bagus. Sayang banget bahan material di HP ini di-downgrade menjadi polycarbonate lagi. Tapi jujur pas pertama kali pegang sih, ini masih berasa solid dan firm juga. Untuk beratnya masih relatif ringan, yaitu di 183 gram. Lanjut, sekarang gua akan bahas bagian desain, karena akhirnya berubah. Untuk finishing belakang, gak dibuat mengkilat seperti kaca, tapi dibuat matte kayak flagship mereka, yaitu X50 Pro 5G. Ditambah ada dua tone warna berbeda, di sebelah kiri itu lebih cerah, di sebelah kanan lebih gelap yang ada gradasi. Gak sampai di situ aja, bentuk kamera HP ini juga akhirnya berubah alias tidak monoton gitu-gitu aja. Ya walaupun perubahannya nggak signifikan, tapi kelihatan fresh aja buat Realme. Gua suka. Kalau misalkan kalian tanya, bang, durability-nya gimana? HP ini sama dapat sertifikat TÜV Rheinland kayak Realme 7 kemarin. Jadi durability HP ini sudah diuji coba ya. Di bagian performa, Realme masih mengandalkan chipset Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasinya itu 8 nanometer. Yang kalau dites Antutu bisa hit di angka 278 ribuan. Dan setelah gue tes pakai game PUBG, bisa dapat settingan grafik di balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di Ultra. Iya, belum bisa smooth ekstrim, tapi konsistensi FPS yang diberikan itu bagus, frame drop signifikan tidak berasa, gyroscope pun lancar. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, game baru Genshin Impact gimana? Setelah download 5GB lebih, akhirnya gue bisa cobain. Settingan pada default dapat di low, tapi seperti biasa gue akan cobain yang paling mentok. Ya, HP ini bisa run di paling tinggi, yaitu high di 60 fps. Yang konsistensi FPS-nya sebenarnya udah oke, cuma frame drop signifikan beberapa sekali berasa lah ya. Dan untuk FPS yang didapat itu nggak fully 60 fps, hanya di 45-50 fps, tapi masih playable kok, jangan salah paham. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, suhunya gimana? Well, selama gua main game Genshin Impact di settingan tertinggi, itu koneksinya gua pakai full cellular data dan tidak pakai casing. Suhu bisa dapat 44-46 derajat di bagian kamera. Iya, jadi ketika kita lagi main, hanya tangan kiri yang berasa panas, sedangkan tangan kanan itu anget-anget aja. Wajar, ini game berat, pakai banget. Jadi kalau misalkan kalian mau main game Genshin Impact, saran gue main di settingan medium, terus pakai wifi aja kalau bisa, plus pakein casing biar nggak gitu berasa panas. Tapi intinya chipset Snapdragon 720G di HP ini bisa run game berat zaman sekarang ini. Realme 7 Pro akan punya dua varian yang masuk di Indonesia. Ada 6/128GB dan 8/128GB. Tapi opsi manapun yang kalian pilih, kedua teknologinya sama, pakai LPDDR4X untuk RAM dan internal memori menggunakan UFS 2.1. Kebetulan unit yang gue pegang adalah varian yang paling tinggi. Untuk multitasking bisa berjalan dengan baik. Aplikasi yang running di background bisa run banyak seperti RAM 8GB lah ya. Terus buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik tanpa ada animasi lag, pokoknya ya aman-aman aja lah ya. Software di HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Realme UI 1.0. Ada beberapa fitur atau improvement sama kayak Realme 7 kemarin.
Contoh, icon pull down gesture buat akses aplikasi paling atas menggunakan satu tangan dengan sangat gampang. Kedua, Quick Return Bubble App yang fungsinya ketika kalian lagi main game PUBG, nunggu plane take off 60 detik, ya kalian tinggal tekan home button, bisa balas chat dulu, ataupun bisa scrolling Instagram. Dan ketika nanti mau mulai, itu ada countdown kecil, tinggal diklik aja, langsung bisa balik ke game lagi. Terakhir, Google Fit tersedia di home screen, ya di bagian pojok kiri. Jadi bukan asisten yang kayak sebelumnya, sekarang ini jadi jauh lebih berguna. Ya, gue personal lebih suka Google Fit ketimbang asisten sebelumnya yang ada di Realme UI. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Sony IMX682. Terus 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight overall udah bagus. Bagus dalam segi detail, ketajaman yang sangat-sangat tajam, dynamic range, highlight, shadow, saturation juga udah bagus. Dan untuk warna menurut gue cukup natural. Kenapa? Karena ketika gue lagi mau foto pohon ataupun dedaunan, itu warnanya jadi lebih vivid atau lebih gonjreng. Mungkin beberapa dari kalian suka karena nggak perlu ribet-ribet nambahin efek atau filter tambahan lagi. Tapi menurut gue terkesan kurang natural aja. Tapi overall udah bagus sih. Dan untuk lensa ultrawide menurut gua juga udah oke walaupun ada perbedaan dalam segi cahaya dan detail. Tapi detailnya itu merata, nggak fokusnya nggak di tengah aja tapi merata sampai kiri kanan. Terus distorsinya nggak gitu berasa dan bisa menangkap objek yang lebih luas. Itu gua suka. Lanjut, untuk low light gimana? Hasil foto di kondisi low light dalam mode auto, detail yang tertangkap masih bisa cukup tajam, warna yang diberikan masih cukup natural. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih tajam atau lebih detail lagi, tinggal aktifin night mode aja. Maka detail 2 kali lebih tajam, cahaya yang ditangkap bisa lebih terang sehingga objek makin kelihatan, noise berkurang. Ya walaupun grainingnya ada sedikit ketika kalian foto menghadap awan, tapi sisanya night mode sudah bagus pada semestinya. Yang penting noise gak berasa dan detailnya ngangkat. Gue suka sih. Perekaman video di kamera belakang primary lens-nya tentu udah stabil dan tidak shaky. Ya, sampai ke lensa ultrawide pun stabil karena support EIS juga. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk kamera depannya gimana? Tenang, masih support EIS, jadi hasil video tentu stabil. Tapi gue mau kasih tahu ada beberapa fitur baru tambahan. Contoh, ada namanya AI Color Portrait, dimana ketika filter ini aktif, background itu bisa berubah warna menjadi hitam putih monokrom, sedangkan kalian itu berwarna. Bisa berjalan di kamera belakang ataupun kamera depannya juga. Ya, sama dalam mode foto juga bisa. Terus, untuk kamera belakang tersedia Ultra Night Video. Yang misalkan ketika kalian mau record di tempat kondisi cahaya yang kurang banget, tinggal aktifin fitur ini supaya hasil video bisa lebih terang atau minimal lebih kelihatan ada objek. Atau gampangnya ini adalah nightscape untuk videonya. Keren sih, sisanya fitur-fitur kayak live bokeh untuk kamera depan dan belakang tersedia. Slow-mo 240 fps juga tersedia. Walaupun HP ini sekarang semakin kecil, tapi Realme masih bisa memanage untuk menambah kapasitas baterai 200 mAh lagi atau menjadi 4500 mAh pas. Ya, untuk screen on time yang gue dapat bisa nyentuh 10 jam 43 menit, padahal udah dipakai nonton YouTube berjam-jam, scrolling Facebook berjam-jam, scrolling Instagram berjam-jam, dan main game PUBG berjam-jam full menggunakan koneksi seluler data. Standby-nya juga masih bisa nyentuh 1 hari 4 jam lebih. Jadi menurut gue ya nggak usah sering-sering ngecharge lah ya. Ditambah dengan pemakaian seintens itu masih nyisain baterai 2% lagi. Jadi menurut gue HP ini udah awet walaupun mau dipakai intens seharian penuh. Bagian yang paling berasa banget upgrade-nya bisa gue bilang ini adalah major improvement ada di bagian charging. Dan bisa gue bilang juga sampai pas video ini dibuat, Realme 7 Pro memegang charging tercepat untuk di sektor HP mid-range. Ya, karena gimana enggak, Realme membawa fitur dari flagship mereka Realme X50 Pro 5G kemarin ke HP mid-range mereka, yaitu 65 watt super dart charging yang diklaim ngecas dari 0 sampai 100% itu makan waktu 34 menit aja. Dan setelah gue coba ngebuktiin sendiri, ngecas dari angka 1 sampai 100% itu benar makan waktu 36 menit aja yang sangat cepet. Gue suka sih, ditambah untuk animasi ngecharge-nya itu sangat
sangat satisfying karena berasa ngeliatin stopwatch aja terus naik angkanya. Keren. Sensor sidik jari di HP ini nggak nyatu lagi dengan tombol power, tapi sudah ada di bawah layar, aka fingerprint in display, yang punya performa unlock cepet banget plus akurat. Sedangkan untuk face recognition juga cepet kalau misalkan kondisi cahaya memadai. Oh ya, ada satu hal yang gue notice, animasi face recognition itu sekarang lebih mulus aja, atau ada easy ease-nya gitu. Jadi kelihatan keren sih. Untuk pertama kalinya di Realme Number Series yang ada Pro, sistem speakernya menggunakan stereo speaker, alias ada dua speaker. Satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah yang menghadap ke bawah. Untuk kualitas suaranya harus gue bilang ini bassnya berasa, clarity berasa, dan suaranya juga kencang. Walaupun untuk speaker di bagian earpiece ya kurang balance aja, masih terdengar kecil tapi at least bisa mendapat pengalaman stereo speaker. Dan untuk kualitas suaranya gimana? Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini dan langsung go play di volume 100%. Ya, begitu. Oh iya, port jack 3.5 tentu masih tersedia ya. Dan akhirnya Realme Number Series yang ada Pro-nya tersedia fitur ini. Yes, Realme 7 Pro khusus di Indonesia tersedia teknologi NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo elektronik money kalian ataupun top up dan update saldo e-money dan Breezy langsung dari HP kalian. Dan nggak sampai di situ aja, dengan hadirnya NFC, artinya kalian bisa transfer file lewat Android Beams ataupun transfer file ke sesama device yang tersedia NFC-nya juga. Di bagian expansion, HP ini masih bisa menyediakan triple slot tray yang artinya kalian bisa taruh dua nomor bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE kalau providernya support. Dan bisa nambahin ekstra memori menggunakan microSD yang mendukung sampai 256GB. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Realme 7 Pro terbaru ini. Ya, memang banyak banget. Tapi gue akan bagiin juga apa yang menjadi kekurangan yang gue rasain selama 1 minggu terakhir menggunakan HP ini. Karena setiap smartphone kan tidak ada yang sempurna. Langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama ya. Jujur sebenarnya gue senang panel layar di HP ini menggunakan Super AMOLED yang sangat vivid, gonjreng, dan bagus banget. Tapi sayang refresh rate sekarang balik lagi di downgrade jadi 60Hz regular, alias teknologi 90Hz sudah dihilangin. Padahal ketika kalian udah nyobain teknologi 90Hz, itu pasti males balik ke regular 60Hz, karena nambah user experience. Jadi gue berharap semoga di next Realme 8 Pro udah pakai Super AMOLED plus pakai refresh rate 90Hz ya. Satu isu yang gue alamin ketika mau ngambil foto di kondisi low light atau kurang cahaya, fokusnya susah banget. Iya, autofocus di kondisi low light bisa gue bilang gak sebagus di kondisi daylight. Yang bikin kita harus tap manual fokus dulu baru ya bisa fokus ke objek tersebut. Gue berharap semoga bisa di-fix secepatnya lewat software update mendatang, karena ini harusnya masalah software aja. HP ini tentu punya fitur Always On Display buat pengganti LED notification, yang gunanya kalian bisa ngecek jam, tanggal, baterai tersisa, sampai notifikasi third party yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Tapi kenapa gue masukin kekurangan? Karena clock style atau customization di HP ini untuk Always On Display tuh nggak ada. Jadi nggak bisa kalian custom. Gue berharap semoga bisa ditambahin lewat software update mendatang ya. Karena gue suka custom Always On Display. Gak suka yang biasa basic kayak gini. Ketika desain layar HP ini balik jadi menggunakan single punch hole, artinya kalian tahu ada satu lensa yang absen dibanding Realme 6 Pro kemarin, yaitu lensa ultrawide-nya. Jujur, gue suka banget lensa ultrawide di Realme 6 Pro untuk kamera depannya. Karena ketika mau pakai selfie bareng-bareng, yang nggak usah dempet-dempet, bisa dapet semuanya. Jadi gue berharap semoga di next Realme 8 Pro mungkin lensa ultrawide bisa balik lagi. Karena menurut gue ya ini cukup deal breaker. Gue suka pakai lensa ultrawide untuk selfie di kamera depannya. Bodi di HP ini udah solid dan pinggir kiri kanan juga sudah dibuat 3D curve. Tapi kenapa gue masukin kekurangan? Karena sekarang ini jadi terkesan nanggung. Karena
frame dan back cover itu ada pemisahnya, jadi nggak berasa full 3D curve. Gue berharap semoga nanti di next HP ini bisa dibuat full balik lagi kayak di Realme 6 Pro sebelumnya mungkin. So guys, itu dia video full review 1 minggu bersama Realme 7 Pro. Seperti yang bisa kalian lihat, banyak yang di-upgrade. Bisa gue bilang ada 4 hal major improvement. Pertama di bagian layar, nge-charge, terus di bagian speaker, dan NFC. Tapi walaupun begitu, apakah HP ini layak dibeli? Well, kalau misalkan kalian adalah Realme 5 series yang mau upgrade ke HP ini, menurut gua ya silakan aja, worth it. Karena peningkatannya sangat major. Tapi kalau misalkan kalian ada budget di 4-5 jutaan, mungkin HP ini bisa jadi opsi yang pas buat kalian. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.